Pak Fandi? Ya untuk jualnya memang kembali lagi kalau yang memang untuk DCA atau long term ya memang akan panjang, tapi kalau yang untuk multi Medium. bagger Ah, dan, ah. dan medium dan short ya kembali lagi ke tulisannya Pak Teguh, melihat ada peluang lagi nggak di saham yang lain. Kalau memang ada peluang lagi atau kita mau taking profit dulu, ya udah kita Nah, iya. kita Jadi mas. gini, ya, oke, saya coba jelaskan ya, Pak ya. Baik. Soal kapan jual, ini orang sering salah kaprah. Orang sering salah kaprah. Jadi pertanyaannya itu, Pak Teguh, saya pegang saham A. Jualnya kapan? Apakah 6 bulan dari sekarang? Apakah 1 tahun dari sekarang? Ya. Atau kedua, jualnya di harga berapa? Target harganya berapa? Saya beli saham A di harga 1.000. Apakah nanti saya jualnya di harga 1.500? Apakah di 2.000? Saya jawab bukan begitu. Kita jual saham itu bukan pada tanggal berapa ataupun pada harga berapa. Bukan. Sekali lagi, bukan. Kebanyakan orang nanyanya begitu, tapi jawabannya bukan begitu. Jadi pertanyaannya aja udah salah gitu loh. Nah, tapi gini maksud saya adalah, kenapa kita beli saham? Karena saham itu layak investasi. Kenapa kita jual saham? Karena saham itu sudah tidak layak investasi. Ketika kita beli, bukan berarti beli lalu besok langsung dijual. Kita beli untuk memiliki. Memiliki itu artinya untuk hold saham tersebut. Dan saham itu bisa tetap di hold selama masih memenuhi syarat untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Naik ini sampai kapan atau sampai harganya naik sampai berapa? Itu kita tidak bisa memprediksi sekali lagi. Jadi kalau saya ditanya kapan jualnya, saya tidak tahu. Saham-saham yang saya pegang saat ini pun, kalau ditanya Pak Teguh kapan rencana jualnya, apakah bulan Juli, apakah bulan Agustus, saya akan jawab, saya tidak tahu. Jualnya pada harga berapa? Sama, saya tidak tahu. Lalu kapan jualnya? Ada 3 kriteria, Pak. 1, sebuah saham itu layak invest berdasarkan value investing ya. Ada 3 kriteria. 1, harganya murah. Kita bisa beli pada harganya murah. Jadi selama valuasinya masih murah, ya kita hold saja. Atau dia udah naik tapi masih wajar, belum mahal. Ya kita hold saja. Biasanya langsung ada pertanyaan berikutnya, gimana caranya ngitung valuasi wajar, mahal, murah? Ya tonton lagi video seminarnya, sudah saya jelaskan lengkap di situ, ya kan? Kedua, kinerja fundamental. Kinerja perusahaannya masih bagus, ya hold saja. Kinerja emiten ini kan kita tidak tahu. Kinerja emiten yang hari ini bagus, kuartal depan bisa saja jadi jelek. Ya kalau kayak gitu, mungkin pada saat itulah kita bisa jual. Tapi kalau kuartal depannya lagi masih bagus, ya ngapain dijual? Hold saja. Yang ketiga, perubahan prospek. Laporan keuangannya masih bagus, kinerja valuasinya juga masih murah. Contoh yang tadi HKMU ya, yang tadi ada yang bertanya, betul valuasinya masih murah ya. Meskipun kinerjanya jelek, tapi ada potensi turnaround. Tapi baru saja kemarin perusahaan ada anak usahanya yang pailit, yang bangkrut, kemudian pemegang sahamnya sendiri jualan. Nah itu tuh sudah mengubah 180 derajat prospeknya. Prospeknya jadi suram. Jadi kita nggak tahu nih perusahaan akan bisa untung atau tidak. Jika sebuah saham yang tadi kita beli, gini-gini, saham yang kita beli itu harus memenuhi 3 syarat tersebut. Valuasinya murah atau minimal wajar. Kinerjanya bagus, kalaupun tidak terlalu bagus tapi juga tidak parah-parah banget lah gitu. Atau kalau misalnya perusahaannya masih rugi, ya di sisi lain valuasinya juga sangat murah. Dan yang ketiga, prospeknya cerah. Perusahaan rugi bisa kita beli jika ada harapan, ada ekspektasi bahwa di laporan keuangan berikutnya, laporan keuangannya akan lebih bagus. Yang tadinya rugi jadi laba gitu loh. Itulah alasan kenapa saham seperti Gajah Tunggal, meskipun dari kemarin rugi terus, tapi dia naik-naik terus kan. Dari 400, 500, 600, 700, sekarang sudah 800. Karena memang benar di tahun 2021 ini labanya sudah positif. Meskipun labanya masih kecil, tapi sudah positif. Tapi sahamnya sudah naik sebelum perusahaan melaporkan kinerja positif. Ketika labanya masih negatif, masih rugi, sahamnya sudah naik. Karena apa? Karena sudah ada ekspektasi itu, Pak. Sudah ekspektasi, sudah ada prospek bahwa ke depan perusahaan akan laba. Kemudian kita pegang saham A, ya. Dan ternyata
Contohnya kemarin paling gampang misalnya saham Wismilak. Ya, Wismilak itu kan dia naiknya luar biasa itu dari 180 dia naik sampai 1000 lalu turun lagi sekarang 500. Nah, kalau saya waktu itu masih pegang Wismilak di harga 1000 atau harga 800, pada harga 800 laporan keuangannya keluar untuk kuartal 1 2021. Ternyata tidak terlalu bagus sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun penuh 2020 pendapatannya agak turun di Wismilak ini nih. Sedangkan di sisi lain harga sahamnya juga sudah 800. Bukan lagi 200, sudah naik 4 kali lipat, valuasinya juga sudah tidak murah lagi. Itulah waktunya kita untuk jual, Pak. Nah, tapi ketika saya beli Wismilak ini beberapa bulan yang lalu, saya tidak mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa nanti jualnya ketika di harga 800, tidak. Kita baru tahu jualnya di harga berapa itu setelah laporan keuangan perusahaan tidak lagi terlalu bagus dan valuasinya memang sudah mahal. Bukan karena kita sejak awal berencana menjual di harga segitu, bukan. Ngerti ya Pak Fandi ya? Jadi sekali lagi pertanyaannya bukan kapan atau bukan di harga berapa. Tapi jika sebuah saham sudah tidak memenuhi lagi minimal 1 dari 3 kriteria itu, jadi valuasinya sudah mahal, kinerja laporan keuangannya sudah nggak bagus, prospeknya juga sudah tidak cerah. Salah satunya saja dari 3 itu, ya itulah saatnya kita jual. Dan ini juga yang harus dicatat. Kita memang berharapnya jualnya dalam posisi untung. Tapi kalau misalnya harus cut loss, saya cut loss juga. Karena pertanyaannya bukan kita sudah untung atau rugi berapa persen. Tapi kalau sudah tidak memenuhi 1 saja dari 3 syarat tadi, saham itu artinya sudah tidak layak investasi lagi, sudah tidak boleh kita hold lagi, harus kita jual. Di sisi lain, meskipun itu sebuah saham naiknya udah tinggi, udah multi bagger 100%, 200%. Tapi kita lihat lagi laporan keuangannya masih bagus, nggak ada masalah. Valuasinya juga belum mahal-mahal banget. Hold saja Pak, hold saja. Sebaliknya, ada saham bagus kita beli, nggak tahu kenapa turun. Tapi kita periksa nggak ada masalah. Ya sama, hold saja. Gitu. Jadi untuk cut loss juga sama. Bukan kalau dia udah turun berapa lalu kita harus jual, bukan begitu. Tapi tetap harus lihat kondisinya. Dan di luar 3 faktor tadi, itu kan 3 faktor internal yang berhubungan langsung dengan sahamnya atau perusahaannya itu sendiri. Ada lagi 2 faktor eksternal yang bisa bikin kita menjual sebuah saham meskipun sebenarnya fundamentalnya tidak ada masalah. Apa itu? 1, kalau kita melihat IHSG mungkin akan turun. IHSG naik turun itu berpengaruh Pak. Saham sebagus apapun kalau IHSG turun ya turun. Ada orang bertanya pada saya, Pak Teguh kok kinerja portofolio harus dibandingkan dengan IHSG? Karena kalau IHSG turun, saham kita turun Pak. Nggak bisa kita menargetkan misalnya setiap tahun harus profit 20%. Tidak peduli IHSG-nya naik atau turun. Nggak bisa. Ketika IHSG-nya turun 20%, bagaimana caranya kita bisa profit tetap 20%? Nggak bisa. Jadi itu sangat berpengaruh gitu. Dan nah makanya ketika kita melihat bahwa mungkin pasar akan turun, ya kita harus mulai siapkan cash. Ini kan sudah saya jelaskan juga di seminar ya, yang menyiapkan payung itu seperti itu. Jadi ya payung Pak. Bukan karena perusahaannya jelek atau apa, tidak, tapi karena kita butuh cash. Jadi kita jual dulu, kita pegang cash-nya. Atau kedua, kalau kita melihat saham lain yang lebih baik. Saham A ini kita lihat nggak ada masalah, bagus, murah, segala macam. Tapi setelah kita hitung-hitung, harganya sekarang misalnya 1.000, harga wajarnya 1.500. Ya berarti potensi kenaikannya 50%. Tapi ini ada saham B nih. Saham B ini bagus juga. Harganya sekarang cuma 250. Tapi kalau dia naik, dia bisa sampai ke 1.000. Maka apa yang kita lakukan? Jual saham A itu, beli saham B. Gitu. Uang kita terbatas, Pak. Ya. Pak Fandi dan juga saya itu bukan Warren Buffett. Warren Buffett diam aja dapat duit. Masalahnya dia itu bukan lagi bingung nyari duit, tapi gimana cara membelanjakan duit itu. Dia dapat duit dari mana? Dividen. Dividen. Dia tiap tahun dapat dividen juga gede-gede. Jadi dia diam aja dapat duit. Tapi kalau kita kan enggak. Ada dividen tapi kan kecil. Kalau kita nggak jual saham, kita dapat duit dari mana? Gitu. Jadi mungkin kita harus jual saham untuk kemudian beli lagi saham lain. Sudah cukup jelas Pak Pandi? Cukup Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mati. Ya.